kabar Anda pemirsa? Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita jumpa lagi di program kesayangan Anda dan program terbaik NTV juga. Kali ini bersama saya Dona. Bukan ya, saya masih Desmana Chandra dan saya Don Bosco Selamat. Sebenarnya saya deg-degan duduk di sebelah Bang Don gitu ya. Karena sama narasumber dong. Dan narasumber yang masih kita sembunyikan. Nah, sekarang 24 hari lagi menjelang 20 Oktober. Yeah. Bagaimana sih kira-kira hubungan antar pemimpin kita, baik itu yang akan menjadi mantan dan juga yang akan menduduki posisi barunya? Punya informasi? Jadi, kalau kita rumuskan, ini kita bicara spekulasi hubungan Prabowo-Jokowi setelah Jokowi tidak menjadi presiden dan setelah tongkat kepresidenan ada berada di tangan Pak Prabowo, kira-kira gitulah. Dan spekulasinya itu kan begitu banyak di luar sana, kita kadang-kadang susah membedakan mana yang fakta, mana yang sekedar noise yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Ada isu kecil jadi begitu besar, lalu kemudian dipakai, diamplify untuk mengatakan, oh mereka nanti hubungannya tidak bagus, tidak akan baik-baik begitu. Lalu kemudian orang menggunakan alasan Jokowi itu berbakat untuk cawe-cawe, dan itu akan mengganggu Prabowo dan membuat hubungan mereka tidak bagus. Lalu kemudian ada lagi yang bilang, oh nanti Gibran itu hanya mau bersama Prabowo itu 2 tahun atau 3 tahun, setelah itu menjadi rival. Hal-hal seperti ini begitu rame di luar sana. Karena itu kita cari pandangan orang dalam atau pengalaman orang dalam. Apakah akan seperti itu? Tidak ada jawaban yang pasti, Mona. Kalau gitu kita tanyakan langsung ke orang dalam. Makanya kita membutuhkan Mas narasumber kita ini untuk ikut membicarakan ini biar para penonton paham betul situasi ini melalui Doncast. Dan sudah kami hadirkan di studio Mas Bambang Harimurti, Mas BHM. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih diundang. Spekulasi yang tadi disampaikan Bang Don, Mas BHM, itu kan muncul ya dalam beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Jokowi sendiri. Nah, itu sebenarnya memang seperti yang dilihat gitu, saling muji gitu, atau sebenarnya wajahnya saja senyum, bersahabat baik, berhubungan baik, hubungannya harmonis, atau di dalamnya itu cemberut? Ya namanya juga hubungan dengan mantan ya. Hubungan dengan mantan, mantan atasan, ya, mantan rival politik. Ya, itu pasti banyak komplikasinya lah gitu ya. Dan menurut saya yang sangat menentukan sebetulnya soal ikhlas atau tidak melepas kekuasaan ini, kan? Nyaman atau tidak melepas kekuasaan ini. Belum lama ini saya kirim ke Bang Don ini kan dari Dino Jalal itu ya. Dino Pati. Dia berimajinasi selainnya Presiden SBY bisa memberikan arahan gitu kepada Pak Jokowi bagaimana untuk menjadi mantan yang baik. Nah, dia ada 5 poin di situ ya. Saya kira bagus tuh imajinasi dari Pak Dino Jalal ya. Sebagai sumbangan untuk Pak Jokowi. Ya, bagaimana mengakhiri dengan baik. Ya. Karena dalam kenyataannya kita semua khawatir ini. Karena salah satu saran yang disampaikan Kang Dino kan, udahlah kita ibaratnya orang mau pensiun ada MPP-nya. Jadi kalau sudah ada presiden terpilih, itu sebetulnya buat presiden yang masih berkuasa itu masa MPP harusnya. Kalau di perusahaan malah kalau masa MPP itu dia boleh masuk, boleh enggak, tetap digaji kan kira-kira gitu ya. Artinya apa? Dia jangan membuat putusan-putusan yang strategik. Itu udahlah, itu jatahnya yang akan memberi ruang sebesar-besarnya lah buat yang baru. Jadi idealnya agar hubungan harmonis begitu ya? Begitu, itu faksunnya begitu. Harusnya begitu. Kalau udah mau pensiun ya persiapkan diri baik-baik untuk pensiun. Mungkin juga nanti akan dibutuhkan advice-nya dan seterusnya, itu nanti terserah pada mereka yang aktif. Karena memang sudah pasti begitu terpilih 5 tahun lalu kita tahu bahwa ini 5 tahun. Jadi tidak ada 5 tahun plus. Atau ketika 2 periode ya 10 tahun, tidak ada 10 tahun plus gitu. Makanya ketika salah satu yang diingatkan oleh Pak SBY kan, jangan menjadi matahari kembar. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan jadi patron ya. Ya jangan jadi patron, karena ini ya yang begini ini sudah agak kuno cara-cara begitu, Mas. Karena tidak bisa misalnya begini. Saya
dapat dari seseorang yang mengatakan tidak ada pemimpin yang tidak bisa tergantikan. Problem itu cuman pemimpin yang kita ganti. Yang terjadi itu adalah pemimpin yang menggantikan itu lebih baik, sama saja, atau lebih buruk. Jadi kita mau, harapan kita adalah yang menggantikan itu lebih baik kan. Oke. Ya Mas ya? Ya, bahkan ada kebalikannya. Nah, ini justru masalahnya ya. Jadi menaruh misalnya orang-orang atau aturan-aturan yang membuat penggantinya jadi lebih sulit gitu loh, posisinya. Nah, itu kan seperti menjebak lah ya. Saya kasih contoh ya. Ini kan tanggal 16 Oktober dipaksakan harus ada pemilihan ketua MA. Padahal ketua MA itu baru pensiun tanggal 1 November. Apa yang terjadi? Jadi waktu pelantikan tanggal 20 Oktober siap ketua MA yang mana nih? Ketua MA elek atau ketua MA yang demisioner? Kan ini mendegradasi. Ya, padahal ini yang melantik presiden baru. Kan apa salahnya sih? Udahlah pemilihannya nanti aja sesudah 20 Oktober. Masih ada waktu kok 1 November. Apalagi salah satu calon ketua MA ini adalah Hakim Agung yang memberi keputusan yang kontroversial. Karena memberi keputusan soal yang membuat Kaisang PKPU-nya jadi diubah. Sehingga Kaisang bisa masuk jadi cagup. Nyaris. Walaupun kemudian kalau nggak ada keputusan MK, berubah. Nah, ini kan ada vested interest ya. Soal apakah kebetulan atau tidak itu soal lain ya. Walaupun di politik katanya nggak ada kebetulan. Tapi ini kan satu niat jelek jadinya lah. Atau kesannya jelek gitu. Belum KPK. KPK kan kenapa harus presiden yang sekarang yang mengirim calon-calon dan memilih dan mengirim calon KPK ke presiden, ke DPR. Ya udah ini serahkan aja kepada presiden yang baru gitu, nggak ada yang penting banget gitu loh. Oke, kembali ke spekulasi sebetulnya. Kalau kita tadi kembali ke spekulasi ya Mas, kenapa begitu rame? Belakangan rame karena Fufu Fafa. Kemudian rame karena kemungkinan PDIP masuk di dalam kabinetnya Prabowo. Hal itu mungkin akan mengganggu hubungan dengan Jokowi, Prabowo, atau PDIP dengan Jokowi dan itu berkelindan itu. Kemudian ada cerita hal-hal lain yang berkaitan misalnya dengan soal pasir laut yang berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat hal-hal seperti ini dianggap bagian-bagian yang kemudian menjadi makanan di publik untuk kemudian dibicarakan, dibesarkan, lalu kemudian melihat hubungan ini seperti kok ini nanti tidak baik ya. Kira-kira begitu. Apakah pecah atau tidak? Nanti kita bisa lihat lebih lanjut setelah kita lihat problem-problemnya lebih dalam. Ya. Tapi kalau kita melihat saat ini gesture dari Prabowo sendiri di beberapa kongres, statement yang dilontarkan, kemudian Jokowi juga. Nah, hubungannya itu sebenarnya untuk saat ini, itu yang kedepannya nanti kita bicarakan setelah 20 Oktober gitu. Untuk saat ini apakah moodnya ini masih oke? Kalau saya kira memang kan ada wajah publik. Ada wajah yang sebenarnya ya. Ada wajah politik di panggung depan. Ada wajah di belakang panggung. Tapi kalau saya lihat, kalau bagi publik, contoh yang paling gampang adalah kalau sehari-hari kan hubungan mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi saya kira satu saat yang mungkin Pak Prabowo saking nyamannya karena dia berada di lingkungan Partai PAN waktu itu. Partai PAN ini kan yang mendukung dia dari kapan, dari awal ya. Tidak pernah keluar. Sehingga merasa ketika beliau mengatakan jangan sampai ada yang saking hausnya dengan kekuasaan ya melakukan hal sampai lawan politik diintelijenkan dan itu menurut saya itu mungkin genuine, itu wajah yang genuine ya, yang otentik dari sikap Prabowo yang memperlihatkan perbedaan pandangannya dengan Jokowi ya. Dan saya rasa kalau lihat ya so far ada hubungan yang egaliter. Jadi kalau kita lihat ya mungkin sementara ini kita lihat bagaimana hubungan Prabowo dengan Jokowi masih hubungan atasan bawahan ya. Belum terlihat banget hubungan bahwa ini ada satu presiden lalu kemudian ada satu elected presiden. Hal itu kemudian kan menimbulkan kenapa tadi spekulasinya begitu banyak dan orang mulai melihat seperti apa masa depannya karena mulai terlihat seperti orang mulai mengungkap kembali misalnya apakah
seorang Jokowi akan bisa menahan diri untuk tidak cawe-cawe. Ada statement atau ada isu bahwa Pak Jokowi akan menitipkan sejumlah orang. Bagaimana kemudian itu, walaupun kemudian dikatakan itu hak prerogasi presiden, tetapi kan ceritanya adalah bagaimana Prabowo akan dibebani pertama partai politik yang akan menitip orang. Lalu kemudian masuk lagi PDIP yang kemudian masuk belakangan yang ketika minta sesuatu mungkin akan mengubah konstelasi. Kemudian ketiga yaitu tadi Pak Jokowi menitipkan sejumlah orang. Ini hal-hal yang mungkin bisa membuat hubungan keduanya krusial. Lalu kemudian hal yang lain adalah orang lalu bilang tidak ada jaminan bahwa Pak Jokowi itu akan setia dengan Pak Prabowo gitu. 23 tahun bersama PDIP aja dengan Ibu Mega saja bisa begitu. Tapi sekali lagi bisa berbeda atau suasana berbeda itu bisa terjadi. Dan juga saya lihat ini kan dua karakter yang sangat beda banget pribadinya ya. Kalau orang seperti Pak Prabowo itu kan ganti serah terima jabatan tuh buat dia udah sesuatu yang rutin di tentara ya. Dan bagaimana bersikap korek dalam masa-masa seperti itu sudah diajarkan gitu. Nah kalau karena itu kita lihat misalnya kalau zaman transisi Pak SBY dulu yang juga budaya tentara itu kan beliau menyiapkan tim transisi lalu mengatur gimana nih transisi. Saya ingat Profesor Hermansyah almarhum waktu itu yang dijadikan untuk menyiapkan transisi itu. Jadi kan bahkan waktu itu kelihatannya malah tim Jokowi yang agak geradak geruduk gitu kan. Sampai ditegur lah, ya udahlah kalau mau masuk ke menteri ini kan ada atasannya Menko. Aturlah dengan Menko-nya gitu. Supaya ada fatsunnya lah. Ini sesuatu yang kita bukan dihukum rimba gitu ya. Siapa yang berkuasa menentukan segalanya, ada aturan-aturan. Nah, ini yang kelihatannya mungkin yang ini pengalaman pertama juga kali Pak Jokowi Tetapi pengalaman ini Mas, sepanjang saya sebagai jurnalis melihatnya, kita lihat kali ini transisinya mungkin yang paling baik dari yang ada. Misalnya dari Pak Harto dari Soekarno ke Pak Harto itu persoalan. Dari Pak Harto ke Pak Habibie itu persoalan. Dari Pak Habibie ke Gus Dur juga masalah. Dari Gus Dur ke Ibu Mega itu bermasalah. Dari Ibu Mega ke Pak SBY juga masalah. Tapi kali ini proses transisi yang cukup lama kelihatannya lebih smooth. Tapi apakah itu suam-suam kuku atau smooth yang tampak di permukaan tapi di bawahnya, atau yang kita khawatir itu katanya kan angin tenang itu sebelum badai justru menghanyutkan mengatakan bahwa atau air tenang menghanyutkan, atau dia bilang tuh suasana tenang itu tanda badai besar akan datang itu. Mudah-mudahan bukan itulah, mudah-mudahan. Baik, nanti kita akan tahu seperti apa sesungguhnya romantisme hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu tergantung dari itikat dari Jokowi ya, apa yang akan dilakukan begitu. Oke, kita akan sambung di segmen berikutnya, kami akan segera kembali.